Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video-video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menggunakan formula, fungsi, atau rumus-rumus di Excel. Berikut aturan-aturannya dan juga contoh-contoh pemakaiannya. Di Excel sendiri banyak sekali rumus yang disediakan dan tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Untuk itu saya harap teman-teman bisa explore sendiri rumus-rumus di Excel dan pemakaian-pemakaiannya. Oke, di video ini kita lanjutkan materinya, yaitu membuat grafik atau chart. Pengertian grafik atau chart. Grafik atau chart adalah visualisasi dari sederetan data berupa angka untuk memudahkan analisa data. Syarat utama untuk membuat chart adalah adanya tabel data yang terdiri atas susunan angka dan minimal terdapat teks penjelasan dan angka yang tersusun dalam 2 kolom atau 2 baris. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi grafik adalah visualisasi dari sederetan data. Tujuannya apa? Kita membuat chart atau grafik untuk memudahkan menganalisa. Nah, di Excel sendiri disediakan banyak jenis grafik ya. Ada kolom, grafik line, pie, bar, area, scatter, stock, surface, radar, tree map, dan seterusnya sampai jenis grafik combo. Oke, nanti kita akan coba praktek membuat grafik, tapi sebelumnya saya akan tampilkan contoh-contoh dan bentuk-bentuk dari grafik-grafik yang disediakan oleh Excel. Ya, yang pertama grafik kolom, bentuknya seperti yang di sebelah kiri ini ya, terdapat kolom-kolom batang yang menggambarkan sebuah nilai dan juga terdapat informasi horizontal dan vertikal, aksis dan atau X dan Y. Kemudian ada juga labelnya ya, bentuknya grafiknya seperti ini untuk kolom. Untuk grafik kolom sendiri sangat cocok digunakan untuk membandingkan data atau menunjukkan suatu perubahan pada data pada kurun waktu tertentu. Oke, teman-teman bisa perhatikan ya bentuk-bentuknya. Selanjutnya ada grafik garis atau line chart. Bentuknya seperti ini ya. Dia berupa garis yang menunjuk pada nilai tertentu. Kemudian grafik garis ini cocok untuk menampilkan data berkelanjutan atau continuous data. Efektif juga digunakan untuk mengidentifikasi suatu pola atau tren. Misal kalau di sini adalah tren atau pola produksi beras dari tahun ke tahun, ada yang naik, ada yang turun. Selanjutnya ada grafik lingkaran atau ada juga yang menyebut grafik kue atau pie chart. Ya, grafik ini biasanya digunakan untuk menunjukkan jumlah atau nilai suatu item atau suatu nilai dalam data secara proporsional. Lalu setiap nilai biasanya ditampilkan dalam prosentase. Ya, contohnya seperti grafik di samping ini. Di sini grafik ini menjelaskan tentang distribusi produk dari sebuah PT ini di 3 kota ya, dinyatakan dalam prosentase. Selanjutnya ada grafik batang ya. Grafik batang hampir mirip dengan grafik kolom, tetapi untuk grafik batang atau bar chart disusun secara horizontal, dan kalau grafik kolom tadi kita lihat disusun secara vertikal. Bedanya seperti itu.
Selanjutnya, grafik area. Ya, seperti ini bentuknya. Grafik area ini bentuknya menyerupai grafik garis, ya. Sebetulnya awalnya itu garis seperti ini, kemudian memiliki arisan warna area grafik. Jadi untuk grafik ini misalnya dia memiliki warna arsiran ini. Ini menunjukkan bahwa ini adalah area dari nilai yang berada di area ini. Ya, kalau kita baca grafik ini artinya ini misalnya untuk area misteri warna orange, maka dia masuk di range antara harga yang di sini sampai harga yang di sini, $100 ini sampai sini range harganya. Biasanya ini digunakan untuk menunjukkan range pendapatan atau range nilai tertentu. Kemudian ada grafik permukaan atau surface chart. Grafik ini digunakan untuk menampilkan data, biasanya untuk semacam peta topografi. Kemudian ada grafik scatter, ya. Grafik scatter atau diagram scatter berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuat hubungan antara dua variabel, serta untuk menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut, apakah positif atau negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali, ya. Jadi bentuk grafiknya seperti ini. Ini contoh grafik untuk membandingkan hubungan absensi dengan tingkat kerusakan mesin absensinya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Grafik ini biasanya untuk penelitian, ya. Kemudian grafik stok atau stock chart, ya, bentuknya seperti kalau kita pernah melihat transaksi saham atau transaksi mata uang asing, pergerakan saham, pergerakan jual beli mata uang asing lewat forex misalnya. Nah, biasanya teman-teman akan melihat bentuk grafik seperti ini, ya. Ini biasanya digunakan untuk menggambarkan fluktuasi harga stok. Bisa juga untuk grafik data ilmiah, misalnya untuk menunjukkan fluktuasi suhu. Selanjutnya ada grafik radar atau radar chart. Jadi bentuknya ada yang seperti ini sebelah kiri, ada juga yang seperti ini, tergantung dari data dan pilihan chart yang kita pilih, ya. Digunakan untuk menampilkan data multivarian dalam bentuk grafik dua dimensi dari 3 atau lebih variabel kuantitatif, diwakili sumbu mulai dari titik yang sama. Selanjutnya ada grafik peta hierarki atau tree map chart, ya. Bentuknya seperti ini, kotak-kotak, di dalamnya ada kategori dan subkategori. Ini West misalnya, terdapat beberapa subkategori. Grafik ini digunakan untuk memvisualisasikan data dengan tipe hierarki atau data yang memiliki kategori dan subkategori. Selanjutnya ada grafik sunburst, ya. Bentuknya seperti yang kiri ini, seperti pie kurang lebihnya. Grafik ini disusun dari data yang sebelah kanan ini, ya. Ada kuartal, bulan, minggu penjualan. Kuartal ke-1 bulan Januari, minggu sekian, penjualan sekian. Nah, setelah kita masukkan ke dalam sebuah grafik sunburst, bentuknya menjadi seperti ini. Ya, ini juga cocok untuk menampilkan data hierarkis. Selanjutnya grafik histogram atau histogram chart. Bentuknya mirip seperti grafik kolom, tapi di grafik histogram ini lebih rumit lagi. Jadi awalnya datanya adalah seperti ini, yang di kanan, nama, tinggi badan. Kemudian data ini dibentuk menjadi interval tinggi badan.
seperti ini, akan berubah menjadi interval tinggi badan dan frekuensi. Dari data ini baru dibentuk histogram, grafik histogram seperti ini. Ya, ada prosesnya, tidak seperti grafik batang yang langsung begitu data kita seleksi kemudian bisa menampilkan grafik. Kemudian ada grafik box and whisker. Grafik ini biasanya digunakan dalam plotting dan grafik statis. Digunakan juga dalam analitik untuk memvisualisasikan mean, median, batas atas, dan batas bawah dari kumpulan data. Ya, seperti ini contohnya. Ini adalah grafik untuk menampilkan atau memvisualisasikan pemakaian internet per wilayah tertentu dari tahun ke tahun. Ya, gambarannya seperti ini, grafik box and whisker. Kemudian ada grafik lagi namanya grafik waterfall. Bentuknya seperti ini ya, sebelah kiri. Ya, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang naik, ada yang turun, seperti ini. Diagram waterfall ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana nilai awal dipengaruhi oleh nilai positif maupun negatif dan menghasilkan nilai akhir. Ya, jadi di sini misalnya nilai awalnya ini biru ini, kemudian dipengaruhi oleh nilai positif dan nilai negatif, ya, dan akhirnya menghasilkan nilai akhir yang ini. Ini adalah contoh bagaimana pendapatan perusahaan secara keseluruhan dipengaruhi oleh departemen yang berbeda dan menghasilkan jumlah keuntungan tertentu. Sini misalnya untuk yang hijau ini namanya nilai positif, yang warna jingga ini menunjukkan nilai negatif. Selanjutnya ada grafik kombinasi atau combo chart. Grafik kombinasi adalah grafik yang menggabungkan dua atau lebih jenis grafik dalam satu grafik. Nah, di contoh ini adalah grafik yang menggabungkan antara grafik line dan grafik kolom. Oke teman-teman, kita coba praktekkan di unit ini. Karena ini dasar, kita praktekkan yang grafik-grafik yang dasar saja yang sering digunakan ya. Nah, di sheet ini ada tabel perbandingan produksi dan permintaan barang. Di sini ada nama barang, di sini adalah nilai-nilai dari produksi, dan di sini adalah nilai-nilai dari permintaan. Jadi tugas kita adalah memvisualisasikan data ini ke dalam sebuah grafik. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita blok termasuk headernya atau judul dari kolomnya ini. Kemudian setelah kita blok, ya kita blok seperti ini. Kemudian setelah kita blok, kita klik insert. Untuk membuat grafik yang kita lihat di sini adalah pada ribbon chart. Ya, untuk membuat grafiknya, teman-teman bisa klik recommended chart. Atau bisa juga pilih chart di sini, pilihan ini, atau bisa juga klik tanda panah yang di bawah ini, ya, yang di pojok. Oke, yang pertama kita coba dulu recommended chart. Nah, di recommended chart ini data yang sudah kita seleksi atau kita blok oleh Excel dipilihkan chart rekomendasinya. Jadi yang bagus menurut Excel adalah menggunakan tipe chart yang ini, maksudnya. Ini cara pertama. Cara kedua, kita bisa langsung pilih. Jika kita memang sudah ada gambaran, pengen pilih yang mana, kita bisa langsung pilih jenis chartnya atau jenis grafiknya di sini. Yang ketiga, kita pilih yang tanda panah pojok. Caranya kita klik aja di sini, kemudian akan muncul kotak dialog insert chart. Yang sebelah kiri, tab kiri ini adalah recommended chart, sama seperti cara pertama tadi muncul. Kemudian yang tab yang kedua adalah all chart. Di
Di sini ditampilkan pilihan-pilihan cat yang bisa kita gunakan, ya. Nah, kita bisa pilih mana yang paling tepat, paling pas untuk kita gunakan. Tentunya kita pilih catnya atau tipe catnya yang bagus, yang datanya bisa terbaca dengan baik. Nah, misal kita pilih yang sesuai rekomendasinya Excel, ya. Kita pilih yang ini. Ini adalah kolom chart, ya. Kolom chart sendiri di sini ada pilihan-pilihannya yang sebelah kanan, ya. Kita tinggal pilih mana yang kira-kira pas dan enak dibaca grafiknya. Jadi syarat grafik itu tidak hanya bagus, tapi harus bisa dimengerti. Oke, kita coba yang ini aja, cluster column, kemudian klik OK. Maka di sini akan muncul grafik kolomnya. Setelah kita berhasil memasukkan grafik ini, selanjutnya kita edit grafik ini sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, di sini belum ada judul. Ini masih berupa judulnya chart title. Nah, untuk memberikan judul, misalnya perbandingan produksi dan permintaan barang, maka kita klik chart title ini, kemudian kita lock, kita hapus, kemudian kita tuliskan judul yang baru. Seperti judul tabelnya. Nah, kurang lebih seperti ini, ya. Teman-teman bisa atur. Ini juga bisa dilebarkan, bisa dibesarkan atau dikecilkan. Caranya tinggal seleksi dulu grafiknya, kemudian geser mouse-nya ke bawah, ke pojok. Nah, kemudian tekan mouse kiri, tahan, kemudian geser ke dalam dan keluar, ya, sampai mendapatkan ukuran yang sesuai. Oke. Jika sudah, kita bisa atur lagi grafik ini, atau kita desain lagi menggunakan pilihan-pilihan yang ada di chart styles. Caranya, klik dulu grafiknya, kemudian di sini kita klik tanda panah yang ini di chart style. Nah, di sini ada banyak pilihan. Misalnya kita pilih yang ini, misalnya, atau ini. Nah, misalnya ini. Di sini juga ada pilihan, ada plus ini yang pertama, chart element, digunakan untuk mengatur. Misal di sini, chart element digunakan untuk mengatur tampilan dari grafik. Misal kita data labelnya kita tampilkan di atas grafik, maka kita klik atau centang data label. Jika tidak ingin, kita buang. Ya, jika akses title-nya ingin kita tampilkan, kita tinggal klik di sini, tampilkan. Jika tidak, kita bisa buang lagi. Seperti itu untuk chart element. Yang kedua ada namanya chart style. Kita bisa pilih, maka kita bisa mengatur jenis chartnya atau jenis chart stylenya, ya. Nah, kita bisa atur-atur lagi mana yang paling pas dengan kebutuhan kita, misalnya yang ini, kemudian klik OK aja, atau klik di sembarang tempat. Di sini juga ada yang ketiga, ini chart filter. Kita klik. Nah, di sini kita bisa memfilter informasi-informasi apa yang mau ditampilkan dan yang mau disembunyikan. Misalnya,
Di sini buku tulis misalnya mau kita buang, misalnya kita tinggal buang centangnya kemudian apply, maka buku tulis nggak ada ya. Yang ingin kita tampilkan lagi, klik lagi kemudian apply lagi. Selanjutnya grafik ini sudah selesai. Jika teman-teman ingin gunakan grafik ini di Word atau di PowerPoint, teman-teman bisa langsung copy kemudian paste di file PowerPoint teman-teman. Misal ini ya. Nah, ini adalah grafik yang sudah kita buat di Excel dan akan kita tampilkan di PowerPoint. Caranya seperti itu. Yang kedua, kita akan belajar atau praktekkan membuat grafik dengan tipe pie ya, atau grafik lingkaran atau grafik kue ya. Nah, tentunya kita sudah punya data. Di sini adalah data persebaran penduduk sebuah kabupaten. Kemudian tabelnya sendiri terdiri dari nama kecamatan dan jumlah penduduk dalam jiwa atau satuannya jiwa. Ya, caranya gimana? Caranya sama seperti yang pertama tadi, kita tinggal seleksi atau blok datanya, termasuk headernya ya. Kemudian kita klik insert, kemudian kita pilih chart, kemudian kita pilih pie. Nah, di sini kita ada beberapa pilihan: pie, 3D pie, pie of pie, bar of pie, dan donut. Oke, kita coba yang standar saja. Kita klik ini, kemudian klik OK. Nah, maka grafik pie-nya akan terbentuk. Kemudian, di dalam grafik pie ini belum ada nilai, baru pembagian saja. Nah, untuk menambahkan nilai, caranya dengan cara klik plus yang di sini. Ya, kemudian data labelnya kita klik. Nah, di data label ini yang ditampilkan adalah nilai jumlah penduduk atau sesuai dengan tabel datanya. Ya, jika kita ingin rubah menjadi prosentase, kita tinggal klik di sini. Di data labelnya kita sorot, kemudian panahnya kita klik, kemudian kita pilih more option. Ya, jika sudah, di sini ada label option, ada label content. Di sini kita klik percentage. Ya, maka datanya akan ditambahkan nilai berupa prosentase. Nah, karena nilai berupa data yang bukan prosentase tadi masih ada, jika kita ingin hilangkan, kita tinggal hilangkan centang yang di value. Ya, maka isi dari pie ini tinggal nilai prosentase penduduk. Oke, jika ini sudah kita anggap cukup, kita tinggal close lagi. Nah, maka kita sudah punya grafik pie yang berisi prosentase dari jumlah penduduk Kabupaten Sukajaya. Nah, jika data ini kita mau tampilkan dalam sebuah presentasi, kita tinggal copy dan kita paste lagi di PowerPoint-nya misalnya. Nah, ini. Ya, seperti itu teman-teman, kurang lebih cara membuat grafik di Excel. Silahkan teman-teman praktekkan supaya lebih familiar dan lebih terbiasa lagi dalam menggunakan grafik dan membuat grafik. Jika ada kesulitan boleh ditanyakan. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.